14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Suta Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapatkan informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya telah dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua. Saya mendengar dari siaran radio luar negeri bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu telah terjadi kekosongan di Indonesia ini. Sungguh kabar yang menggembirakan apa yang Anda sampaikan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi Jepang telah menyerah kepada sekutu. Akan tetapi sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, sama ada di dalam, kami ingin Oh, ada Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa yang memang? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh, baik, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar-dengar dari istri saya akan ada yang dibicarakan mengenai perihal apa itu. Kami mendapatkan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dimerdekakan Indonesia dan dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, saya akan usahakan setelah berunding dengan anggota PKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang terjadi jika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah saya berbicara dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat terlebih dahulu dengan PPKI. Tapi Karena saya takut Jepang akan mengetahui rencana kita. PPKI satu-satunya cara untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak ingin merdeka oleh Jepang. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo datang di kediaman Soekarno, mendesak agar cepat dilaksanakannya proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ingin proklamasi Indonesia dilaksanakan secepatnya, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak dapat kita bimbingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi, ini saat yang tepat untuk kita memerdekakan Indonesia. Sebelum ada bangsa lain menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami pergi dulu, maaf selamat datang. Ya jangan gitu dong, jangan dong. Ini yang sana di rumah, kamu mau apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sebenarnya terjadi, Bung. Mereka bilang Jepang telah mengalah kepada Sekutu dan mereka ingin kita segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Iya, saya juga berpikir seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang harus dilakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut saja belum pasti. Apakah itu berita palsu atau tidak? Jadi kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau gitu. Pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara para kaum muda enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita tersinggung Bung Karno dengan Hatta dari Jakarta agar mereka tidak terpengaruh dari Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika Keramat Depok saja? Di sana keamanannya terjamin. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mengajaknya ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mencari kampas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Tengah malam begini kalian ikut-ikut datang kemari. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami minta maaf mengganggu pikiran Anda. Kami diutus membawa Anda ke luar kota, Memangnya kemana? ke Karawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Sebentar, saya akan berkomitmen. Bu, Ya? Bapak akan Maaf, apakah sudah selesai? Kita bisa bantu. Mari Pak. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara yang kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Udah kan ada cara lebih halus. Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya saya tahu, tetapi jalannya tidak seperti ini. Bisa kan kalian bicara baik-baik gitu kalau dipercaya jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei, kalian! Sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menantang nasionalis seperti ini. Bagaimana jika kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana, Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke Laksamana Medan di Jakarta? Dia teman saya Ron Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia bergerak di militer. Jadi keamanannya sudah sangat terjamin dan tempatnya juga sangat strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Permisi. Permisi. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Apa ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud menanyakan apakah kabar Jepang menyerah kepada Sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda terus mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh, boleh. Memangnya untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh iya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya akan terlalu banyak yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo sudah cukup untuk membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai.
Akhirnya pun naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Sekarang naskah proklamasi sudah selesai, tapi di mana kita akan membacakan proklamasi ini? Bagaimana jika di lapangan Ikada? Di sana keamanan kita tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan bagaimana jika di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Iya bisa, di sana aman. Akhirnya proklamasi sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhu tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus, itu merupakan lambang negara kita. Tapi bendera tidak ada. Apa? Baiklah, aku akan menyuruh Fatmawati untuk menjadikan bendera. Tolong panggilkan dia sekarang. Ada apa? Kenapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jadikan kain merah dan kain putih untuk menjadi bendera sekarang juga. Apa? Sekarang? Baik, terima kasih. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih, dan mereka semua mempersiapkan untuk pengibaran bendera merah putih. Maaf Bu, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9 pagi. Oh ya, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar, lalu membacakan naskah proklamasi. Suhut dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia sebangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Behind the scene. Proklamasi. Dengan ini kasar. Apa yang sebenarnya terjadi, Bung? Wah, ada apa ini? Itu tegang banget sih. Gak apa-apa, jauh dah, ayo lanjut. Gak apa-apa. Dia kayak nanya ke tembok. Nah, ngapain diem aja? Mana? Hei kalian, sudahlah. Lepaskan mereka, rasanya sangat sih. Bung Karno, tunggu apa lagi? Udah waktu yang tepat. Hei kalian, sudahlah. Apa ya? Lupa. Hei kalian, sudahlah. Lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menonton sih ya. Merdeka!
tiba-tiba pulang dulu. Dia tolong cari. Di sana keamanan kita tidak terjamin. Pergi kak. Waalaikumsalam, mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tolong cairkan dengan saya. Ada apa kamu? Jangan kayak gitu mukanya. Dia tuh mukanya kayak gitu, Sat. Gue kayak gimana mau kayak begini?